Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Untuk menguatkan kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang masih memberikan kepada kami hari yang baru. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu supaya kami dibekali ketika melakukan segala aktivitas kami. Berkatilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini jelas mau mengajak kita supaya kita meninggalkan keinginan hawa nafsu kita, keinginan dari daging kita, dari diri kita yang terus berupaya membawa kita untuk jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena sebenarnya manusia lama, kedagingan kita sesungguhnya telah turut disalibkan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita telah memberikan diri untuk dibaptis, sesungguhnya pada saat itu kita telah menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga pada saat itu juga kita telah dihantarkan pada sebuah kenyataan bahwa manusia lama kita, keinginan dosa kita telah turut disalibkan oleh karena kematian Kristus. Bapak Ibu, ketika keinginan daging kita telah disalibkan, sesungguhnya seharusnya yang hidup di dalam hati kita, yang hidup di dalam iman kita ialah keyakinan bahwa kita adalah orang yang merdeka, orang yang telah diberikan kasih karunia Tuhan untuk mampu berbuahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dengan kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, itu semua akan menghantarkan kita, diri kita untuk berkuasa atas dosa dan tidak lagi diperhamba oleh dosa. Maka dari itu Bapak dan Ibu, marilah kita menghidupi kasih karunia Allah yang telah hidup di dalam kehidupan kita melalui mengerjakan karunia itu dengan pertama-tama memberikan diri kita kepada tuntunan Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk mengerjakan, untuk membuahkan karunia-karunia yang ada di dalam diri kita, di dalam perbuatan baik dalam kehidupan kita. Sebagaimana Paulus jelas mengatakan bahwa ketika orang percaya telah turut disalibkan, maka sesungguhnya ada pengharapan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka kita yang telah menerima baptisan, yang telah menerima kenyataan bahwa manusia lama kita, tubuh dosa kita yang telah hilang kuasanya, hidup di dalam pengharapan. Maka di dalam melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari ini Bapak dan Ibu, marilah kita melakukannya di dalam pengharapan bahwa ketika kita telah mati bersama kematian Kristus, maka kita juga akan nantinya dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Maka kita orang-orang yang telah diberikan kasih karunia, hiduplah di dalam kasih karunia itu. Pertunjukkanlah kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang merdeka, bukan lagi orang yang diperhamba oleh dosa kita. Maka jangan lagi kita mengulangi dosa yang sama setiap harinya, dosa yang berulang-ulang, itu saja yang kita lakukan. Tetapi sebagai orang yang telah menerima Kristus, tunjukkanlah, nyatakanlah bahwa Tuhan telah bekerja di dalam diri kita dengan menjauhkan diri kita dari dosa, dengan meminta pertolongan Tuhan yang memampukan kita turut terus menjadi satu dengan Allah, di dalam Allah menyatakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, dikatakan juga agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jelas, tidak ada memang manusia satupun yang bisa terlepas dari dosa. Tetapi jangan menghambakan diri kepada dosa.
dengan tuntunan Roh Kudus yang kita minta, maka kita akan diarahkan supaya kita tidak menjadi hamba dosa, tetapi orang yang telah merdeka dan mampu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya memampukan kita untuk hidup di dalam kemerdekaan dari dosa, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima, yang mengingatkan kami bahwa manusia lama kami telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dosa-dosa kami telah disalibkan dan kami telah hidup bukan lagi di dalam kuasa dosa, tetapi Roh Kudus telah tinggal di dalam hati kami, mengarahkan kami untuk berpengharapan kepada Tuhan, pemilik kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dibaptis, mampukanlah kami untuk menghidupi bahwa kami telah menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dengan hidup tidak lagi diperhamba oleh dosa. Ketika kami melakukan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini, mampukanlah kami menjauhkan diri kami dari segala dosa, tidak menghambakan diri kepada dosa, tetapi kami menunjukkan bahwa Allah dan Roh Tuhan telah hidup di dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit mereka. Tuhan kiranya yang memberikan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan. Bagi mereka yang sedang bergumul menghadapi berbagai persoalan, kuat dan mampukanlah mereka menghadapi segalanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dahuluilah langkah kaki kami dan pekerjaan tangan kami sepanjang hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.